Bagi Bapak Ibu yang ambil bagian boleh mengambil tempat ke depan. Ibadah dan juga keluarga pelayan firman Pendeta Romi. Mari kita akan mengawali ibadah ini dengan menaikkan lagu pujian nomor 4. Akulah kasih Allahku, kita nyanyikan dari ayat 1 hingga 3. surgawi, kami bersyukur kami dapat berkumpul di tempat ini. Kami ingin mendukung keluarga terkasih kami, Ibu Suryanti, Pak Andi dan Juanita, Arif dan Aji. Kami sebagai anggota tubuh Tuhan hadir di sini. Biarlah melalui ibadah ini kami sungguh meyakini dan dapat merasakan kasih-Mu yang agung itu, yang melampaui
Biarlah dari awal hingga akhir ibadah ini dipimpin oleh Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Amin. Kita akan membacakan Mazmur 23 secara berbalasan di halaman 61 buku yang halaman 61 Mazmur 23 kita akan bacakan secara berbalasan. Saya akan memulai dari ayat yang menjorok kedua dan Bapak Ibu di bagian yang kedua. Mazmur 23. Tuhan gembalaku yang baik. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, sebab Engkau besertaku. Engkau menyediakan hidangan bagiku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan. Sebelum dengarkan firman, kita akan nyanyikan lagu nomor 15 keseluruhan ayatnya. Siapa yang berpegang? Dalam
untuk boleh disapa firman Tuhan yang adalah firman kehidupan, firman yang menjadi pelita bagi kaki kami dan terang pada jalan kami, yang memberikan kepada kami cahaya di tengah kegelapan awan sukacita yang sedang menyelimuti kami, khususnya keluarga, saudara yang kami kasihi, almarhum Bapak Heno. Ya Bapa, mampukan kami untuk menyambut kehadiran dan karya Roh Kudus yang telah dicurahkan bagi kami dalam Kristus sebagai penolong yang mengantar kami supaya kami boleh sampai pada kebenaran-Mu itu, sehingga bahkan saat seperti ini pun kami tetap dimampukan untuk mendengar suara-Mu menyapa kami, dan kami boleh teguhkan di dalam iman, pengharapan, dan penyerahan kami kepada-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami memohon. Amin. Dalam kebaktian penghiburan saat ini, saya mengajak kita bersama memperhatikan lagi teks dari surat 2 Timotius pasal 4. Kita akan perhatikan ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. 2 Timotius 4 ayat 7 dan ayat 8. Kita membaca dan mendengar dipersaksikan demikian. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Demikian apa yang sudah kita baca dan dengar dari bagian kesaksian surat 2 Timotius ini, maka sesungguhnya lah kita orang-orang yang berbahagia kalau kita mendengarkan firman Tuhan, kita memelihara dan melakukannya. Ada banyak gambaran yang dibuat oleh manusia untuk melukiskan bagaimana kehidupan, apa makna kehidupan yang dijalani di dunia yang fana ini. Ada yang menggambarkan itu seperti sebuah perziarahan hidup sampai dengan titik yang terakhir. Ada yang menggambarkan kehidupan ini sebagai sebuah roda yang terus berputar sampai perputaran itu memang tidak terjadi lagi. Dan apa yang kita baca dari surat 2 Timotius 4, kita menemukan satu gambaran yang lain. Bagaimana Rasul Paulus ia melukiskan makna kehidupan yang ia hayati dan ia maknai. Di dalam ayat 7, saudara, Paulus mengatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Kata yang dipakai di dalam teks kita yang diterjemahkan dengan pertandingan, di dalam bahasa aslinya memang dia bisa diterjemahkan race, lomba, tapi juga bisa diartikan course of life, perjalanan kehidupan. Dan kalau kita kaitkan dengan ungkapan yang Paulus pakai garis akhir, rupanya memang yang ada di dalam benak Paulus, yang ada di dalam pikiran Paulus ketika ia menuliskan ini adalah bayangan tentang sebuah perlombaan. Saat itu di dunia perjanjian baru, mereka sudah cukup akrab dengan diselenggarakannya pertandingan atletik,
khususnya cabang atletik lari, saudara ya. Nah, kalau kita bicara tentang gambaran lomba lari sebagai gambaran kehidupan, menurut Anda mana yang paling cocok hidup digambarkan maaf, sebagai lari jarak pendek 50, 100, 200 sampai 400 itu jarak pendek, jarak menengah 800, 1500, atau jarak jauh? Umumnya jarak jauh, saudara-saudara. Tentu ada, lombanya sangat singkat. Tapi pada umumnya kehidupan boleh kita bayangkan sebagai sebuah lomba lari jarak jauh. Dan di dalam lomba lari jarak jauh, katakan kalau kita membayangkan maraton 42, sekian kilometer, maka yang diperlukan pertama-tama bukan kecepatan, tetapi endurance, daya tahan, ketekunan. Bagaimana mengatur pace di dalam lari itu sehingga ia bisa menyelesaikan putaran demi putaran dan seterusnya. Dan orang yang memiliki daya tahan yang baik, besar kemungkinan dia akan menyelesaikan perlombaan. Orang yang tahu bagaimana mengatur kecepatan larinya, besar kemungkinan dia akan menyelesaikan lomba yang dia ikuti. Nah, saudara, menarik kalau kita perhatikan detail yang Rasul Paulus berikan dalam teks ini. Paulus tidak mengatakan aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Bukan kata dengan yang Paulus tuliskan, tapi dia menuliskan kata sifat untuk pertandingan itu sendiri. Pertandingan yang baik. Dari itu yang Paulus maknai tentang kehidupan yang ia jalani. Bahwa buat Paulus, hidup yang ia jalani sebagai seorang pengikut Kristus adalah sebuah pertandingan yang baik. Bukan soal dalam hal ini menjadi juara 1 atau juara 2 atau juara 3. Tetapi bagaimana Paulus memaknai kehidupan sebagai pengikut Kristus itu pada dirinya sendiri adalah sebuah pertandingan yang baik. Nah, kata baik yang dipakai di dalam teks kita, dia bukan cuma menggambarkan sesuatu yang kelihatannya baik, tetapi sesuatu yang memang pada esensinya, pada dasarnya, pada dirinya sendiri mengandung kebaikan. Bagaimana dengan hidup yang kita jalani? Kalau kita juga memakai gambaran pertandingan, apakah kita bisa bersama Paulus mengatakan bahwa pertandingan yang sedang kita jalani ini adalah pertandingan yang baik? Tapi apa ukurannya untuk bisa menilai baik atau tidak baiknya pertandingan yang dijalani itu? Tadi kita membaca Paulus menulis, aku telah mencapai garis akhir, aku telah menyelesaikan pertandingan itu. Paulus tidak mengatakan dan aku menjadi champion, aku menjadi juara. No, bukan. Aku telah mencapai garis akhir, menyelesaikan pertandingan itu, dan aku telah memelihara iman. Saya pikir ini, saudara, yang mestinya menjadi indikator, menjadi ukuran, menjadi kriteria. Apakah pertandingan hidup, yaitu perjalanan hidup yang kita jalani ini, memang bisa kita katakan ini adalah pertandingan yang baik?
Ukurannya, indikatornya adalah seberapa sungguh, seberapa serius kita memelihara iman di dalam perjalanan kehidupan kita. Tentu Ibu Bapak, Saudara-saudara, kita dengan segala kerendahan hati harus mengakui bahwa kita tidak selalu bisa secara konsisten, secara terus-menerus merawat keteguhan iman kita. Ups and downs, jatuh bangun dalam pertumbuhan iman juga kita alami. Ada kalanya kita mengalami juga apa yang kerap disebut sebagai goncangan-goncangan di dalam iman kita. Ada kalanya kita berhadapan dengan situasi-situasi yang membuat kita mempertanyakan tentang kehadiran Allah dalam hidup kita, tentang campur tangan Tuhan, tentang kasih Tuhan, dan sebagainya. Itu dinamika iman. Paulus, dia juga bukan orang yang sempurna, tetapi di dalam ketidaksempurnaannya dia sungguh-sungguh berusaha untuk merawat, untuk memelihara imannya di dalam dan kepada Yesus Kristus itu. Almarhum Pak Hendo juga bukan orang yang sempurna. Saya mulai mengenal sejak saya mulai pelayanan di GKI Gading Indah yang lalu. Yang saya kenal sepintas adalah bahwa dia orang pekerja keras. Dia orang yang agak agak ringkas kata, tapi dia menunjukkan kesungguhan untuk bahkan juga setelah tubuhnya mulai melemah, tetap melakukan apa yang memang masih bisa dia kerjakan di dalam pelayanan, dalam kehidupan berjemaah. Ketika jalan pun sudah mulai lebih lambat daripada biasanya, dia masih berjalan bersama dengan Ibu Sur untuk berlatih angklung. Sebelumnya dia masih juga cukup rajin untuk terus merawat pertumbuhan imannya dengan mengikuti pemahaman Alkitab. Baru kemudian saya kira setelah matanya, penglihatannya mulai terganggu, dia mulai memang harus menahan diri. Saudara, sama seperti Paulus, sama seperti kita, dia juga bukan orang yang sempurna. Tetapi saya yakin dia orang yang tetap berusaha untuk memelihara iman. Bahkan juga sampai pada saat akhir kehidupan, dia tidak menyangkali Yesus di dalam segala pergumulan yang dia hadapi. Dia tetap memasrahkan, mempercayakan keberadaannya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Juga harapan-harapannya tentang istri, anak-anak, menantu, dan masa depan. Karena itu, saudara, melampaui duka cita yang pasti dialami khususnya oleh Ibu Suryanti, oleh anak-anak Haji Arif dan menantu Unika dan keluarga besar. Teks kita mengingatkan apa yang Tuhan janjikan adalah juga yang Tuhan akan penuhi. Dan saat ini atas diri orang yang kita kasihi, bahwa almarhum bersama dengan Rasul Paulus bisa mengatakan
Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada hari. Bukan karena ia berhak menerima, tetapi karena Tuhan yang memberikan kepada setiap orang yang mau dengan tekun memelihara iman dalam perjalanan kehidupan ini. Dan karena itu apa yang dijanjikan oleh Tuhan bukan cuma berlaku atas diri Paulus, bukan cuma berlaku atas diri almarhum Pak Hendro, sebab dituliskan pada akhir kalimat, bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangan. Mari, kalau kita juga rindu, boleh dihimpunkan bersama-sama dengan orang yang kita kasihi, yang telah mendahului kita di dalam persekutuan kasih Allah yang kekal itu. Mari kita pun mau memelihara iman dalam sisa pertandingan yang masih harus kita jalani, entah seberapapun panjangnya, supaya manakala tiba waktunya kita juga bisa mengatakan, sekarang telah tersedia bagi mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tuhan menolong kita. Amin. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur karena Engkau Allah yang setia. Di tengah dinamika pergumulan iman yang harus kami hadapi, seperti juga yang telah dihadapi oleh almarhum Pak Hendro, Engkau tidak tinggalkan kami. Engkau yang terus menggenggam erat tangan kami, Engkau yang menopang kami, sehingga ketika kami terjatuh, Engkau mengangkat kami dan meneguhkan lagi kami, sehingga dari waktu ke waktu kami dimampukan untuk memelihara, untuk merawat iman kami. Maka biarlah apa yang terjadi pada saat ini, ketika kami secara manusia diliputi kedukaan karena kami merasa kehilangan orang yang kami kasihi, suami, ayah, mertua, saudara, sahabat, kami juga boleh tetap berteguh di dalam iman kami, meyakini kebenaran dan janji Tuhan bahwa Engkau yang menyediakan mahkota kemenangan bagi setiap orang yang mau setia bertekun menjalani perjalanan hidup, pertandingan hidup ini sampai akhir dengan tetap memelihara. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami bersyukur, kami memohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebuah lagu akan dinyanyikan oleh teman-teman dari GKI Gading Indah. Tuhan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dimimpinya, tiap jam dihibur hatiku.
Sungguh ya Bapa, Engkaulah yang menjadi sumber kekuatan, sumber penghiburan kami. Kami bersyukur bahwa di dalam Yesus kami telah menjadi milik kepunyaan-Mu, dan oleh karena itu melampaui segala kelemahan, keterbatasan kami tetap punya sumber kekuatan, sumber pengharapan yang melampaui semua beban pergumulan hidup yang harus kami hadapi, yang harus kami pikul. Dengan keyakinan seperti itulah kami bersama dengan keluarga almarhum Pak Hendo yang Tuhan telah bebaskan dari segala penderitaan, kelemahan tubuh jasmaninya. Kami bersama dengan Ibu Suryanti, dengan anak-anak dan menantu terkasih Adi, Wanita, Aji, Ari, kami tetap bersyukur karena kami mengalami bahwa tangan kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, bahkan terus menopang kami. Bahkan kami juga bersyukur untuk waktu yang Tuhan sudah anugerahkan, untuk sekitar 44 tahun hidup pernikahan yang dijalani oleh Ibu Suryanti bersama dengan Pak Hendo, dengan segala suka duka yang mereka alami. Tuhan yang terus mengikatkan mereka di dalam ikatan cinta kasih. Juga ketika Tuhan mengaruniakan kehadiran anak-anak, mereka boleh menjalani tahun-tahun yang Tuhan percayakan sebagai orang tua dalam merawat, dalam mendidik, membesarkan anak-anak mereka, Adi, Aji, Ari. Ya Bapa, tentu orang yang kami kasihi ini, suami, papa mertua, saudara, sahabat kami ini, ia bukan orang yang sempurna, tetapi dalam kebersamaan dengan dia, kami juga boleh belajar tentang bagaimana kami memelihara iman kami di dalam segala perjuangan, di dalam segala pergumulan yang harus dihadapi. Kami bersyukur untuk hari-hari yang telah dijalani bersama dengan almarhum, untuk kesempatan yang Tuhan beri, khususnya kepada Ibu Suryanti sebagai istri dan juga anak-anak menantu, kesempatan untuk juga boleh mendampingi, merawat suami, ayah yang dikasihi. Ya Bapa, melampaui semua duka cita kami, bahkan kami meyakini bahwa sesungguhnya peristiwa ini bukan akhir dari segala-galanya, juga bukan akhir dari relasi kami dengan Dia yang telah mendahului kami. Sebab bukankah di dalam persekutuan kasih Allah tidak ada satu hal pun yang dapat memisahkan, baik maut bahkan juga hidup. Oleh karena itu, kiranya kami juga boleh selalu mau bersungguh-sungguh berjuang dengan kekuatan yang dari Tuhan, memelihara iman kami, merawatnya sedemikian rupa di dalam keseharian hidup kami, supaya kami juga boleh meraih apa yang Tuhan janjikan, yang Tuhan anugerahkan, mahkota kehidupan, mahkota kemenangan itu. Buat Ibu Sur serta anak-anak, menantu, dan mungkin juga saudara-saudara yang akan menemani mereka,
Tuhan tambahkan kekuatan, kesehatan, khususnya pada hari-hari yang cukup melelahkan, sampai dengan saatnya nanti pengkremasian akan dilakukan. Tuhan beri kekuatan, kesehatan yang sebaik-baiknya, supaya semua yang menjadi tanggung jawab yang harus dikerjakan selaku keluarga boleh terselesaikan dengan tidak kurang suatu apa. Bagi saudara-saudara yang akan berdatangan baik dari luar kota bahkan juga dari luar negeri, Tuhan Engkau yang juga sertai mereka, supaya pada saatnya mereka juga boleh tiba untuk saling menguatkan, saling menghibur satu dengan yang lain dalam keadaan yang baik. Bahkan ya Bapak, saat ini kami juga mau mempercayakan masa depan yang akan masih dijalani oleh Ibu Suryanti, Adi bersama Yohanita, Aji, Arif. Tuhan, Engkaulah yang terus boleh memelihara keluarga anak-anakmu ini. Engkau yang boleh menjadi gembala yang baik, yang menuntun mereka, yang mengantar mereka ke padang yang berumput hijau, ke air yang tenang. Ada banyak hal yang mereka tidak tahu, dan juga kami tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Tapi biarlah mereka senantiasa mau merawat, memelihara iman mereka kepadamu, dan berlaku setia, menaati kehendak Tuhan, kebenaran Tuhan, sebab hanya itulah yang dapat diandalkan. Terima kasih ya Bapa. Juga manakala tiba saatnya nanti kami mengakhiri kebaktian penghiburan malam ini, kami akan kembali ke tempat masing-masing. Maka seperti Tuhan yang sudah sertai kami tiba di sini dengan selamat, berkenanlah Tuhan Engkau juga menyertai kami. Kami boleh tiba lagi di tempat yang dituju dengan tidak kurang suatu apa. Kami memohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dengan berdiri kita nyanyikan lagu penutup nomor 50 yang telah menang. Kita nyanyikan bait 1, bait 6 dan bait 7. Yang telah menang disambut di daus dan makan buah pohon halaya. Para diri menduka atau mau Kristus yang hidup Tuhan.
saudara pada Tuhan, sambutlah berkat-Nya. Kasih Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus besertalah dengan saudara sekalian sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Dengan demikian kebaktian perhiburan malam ini telah kita akhiri. Sekali lagi atas nama segenap jemaat GKI Gading Indah, saya menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga, kepada Ibu Suryanti. Ini ada bersama kita Adi dan Haji. Tuhan yang memberi, Tuhan yang memanggil, dan dalam segala perkara kita percaya Tuhan Bapa yang bekerja untuk memberikan yang baik kepada setiap orang yang dikasihi. Kami terus mendoakan baik untuk rencana kebaktian penghiburan dalam rangka penutupan peti besok malam, juga dalam rangka pemberangkatan dan pemkremasian jenazah almarhum pada 2 hari berikut ini. Dan tentu diharapkan kalau Ibu Bapak berkesempatan dan berkenan, kita boleh ambil bagian di dalam kebaktian tersebut. Apakah ada yang mau disampaikan oleh keluarga? Ya, selamat malam. Terima kasih sudah datang untuk yang dari Indah dan teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk hadir. Mungkin ada dibilang pas juga ya untuk khotbah kali ini, bahwa sudah memenangkan pertandingan, sudah menyelesaikan pertandingan dengan baik, bahwa waktu itu di dalam setiap kegiatannya berusaha yang terbaik untuk memegang teguh firman Tuhan. Jadi kalau saya jadi teringat lagi gitu, mungkin ada banyak tahun saya yang hilang karena 2005 ke 2009 saya di Depok, banyak di Depok, dan 2013 ke 2017 saya di Sina. Tapi saya jadi teringat kalau pas masa-masa kecil jadinya. Jadi waktu itu kalau bisa dibilang dia itu tanpa perlu teori gitu, mungkin bisa dibilang Bapak itu orangnya visioner karena dia tahu apa yang dia mau, tapi di satu sisi juga terukur karena dia sadar apa yang dia mampu. Jadi ketika Mami sampai cerita, mungkin Bapak sampai cerita, saya juga udah agak mix juga, tapi Bapak itu udah langsung tahu gitu, saya mau punya 3 anak. Selisihnya 5 tahun masing-masing. Udah gitu ya, Papi juga sangat dia juga sadar karena dia nggak punya pendidikan tinggi, tapi mau anak-anaknya punya pendidikan tinggi. Jadi selalu pendidikan nomor 1. Jadi tapi banyak yang Papi simpan sendiri gitu, banyak yang kita nggak tahu, mungkin Mami juga nggak tahu. Tapi istilahnya kayak dia nggak jarang ngomong tapi selalu action. Jadi kalau dipikir lagi ke belakang, kalau mungkin buka toko itu jam 9 sampai jam 5 sore, dia selalu buka toko jam 7 pagi, tutup mungkin jam 6. Dia terus periksa barang sampai jam 8 sampai jam 11. Mungkin itu yang bikin kita nggak gitu, ya saya pribadi mungkin ya nggak gitu dekat, tapi dari situ saya bisa belajar bahwa dia sadar bahwa dia kurang dan dia harus bekerja keras untuk menutup itu. Dan seperti yang dibilang Pak Roni, ya memang dia sudah melakukan pertandingan dengan baik, sudah menyelesaikan pertandingan dengan baik sesuai apa yang dia mau. Jadi
Itu sih yang mau saya sampaikan. Terima kasih untuk yang sudah menjadi sahabat, untuk Papi ini yang udah jadi Papi juga punya kegiatan ketika udah gak ngurusin toko lagi, jadi masih bisa angklung, dan Mami yang selalu memaksa karena kalau ya untuk supaya tetap ada kegiatan. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Ya, sekali lagi Bapak Saudara, jadi kebaktian penghiburan dalam rangka penutupan peti diselenggarakan besok di tempat ini jam yang sama pukul 19.30. Lalu pelepasan itu pukul 8.30 pagi pada hari Kamis, dan akan lanjut dengan perjalanan pemberangkatan itu pukul 9 ke Krematorium Cilincing. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua.